Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahur Rahmah, mahasiswa program profesi guru dalam jabatan LPTK UIN Salatiga Pendidikan Agama Islam Batch 3 akan menayangkan video praktik pembelajaran saya pada hari ini untuk uji kinerja saya pada tanggal 12 Januari 2023. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pembelajaran kita dengan doa. Saya minta kepada saya duduk siap. Doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Hari ini ada yang dikatakan Ibu absen ya. Mulai pembelajaran, tolong siapkan terlebih dahulu segala yang perlu kalian siapkan. Bukunya, pakaiannya sudah lengkap semuanya. Ya, dirapikan dulu pakaiannya, bukunya disiapkan, HP-nya juga ya, karena nanti kita belajar dengan itu ya. Saya akan mengajar kalian terlebih dahulu. Nanti ketika saya panggil, kalian angkat tangan dan mengucapkan hadir, gitu ya. Aini Hilmi Zulfia hadir. Semangat ya. Aulia Aziza hadir. Ya. Najwa Aulia Putri hadir. Rani Rashida, Yosi Akila hadir. Ya, alhamdulillah kalian sudah berangkat, sudah saya absen. Kemudian kita lanjutkan pembelajaran kita. Dulu ya, biar lebih semangat kita akan baca terlebih dahulu. Sudah dibuka? Sudah. Baca kemarin sampai Al-Imran ayat 30 ya. Sekarang kita baca Al-Imran ayat 31 sampai 35 ya. Kita baca terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Idza qalat imra'atu imrana
pikiran kalian, jadi pedoman hidup kalian. Jadi dibiasakan untuk membaca Al-Quran meskipun satu ayat kalian pelajari nilainya seperti apa. Itu ya. Ya. Kita sudah belajar tentang apa? Iman kepada hari akhir. Apa saja yang sudah dipelajari dalam materi iman kepada hari akhir? Apa nih? Makna. Selain itu, tanda-tanda iman kepada hari akhir seperti apa? Tanda-tanda hari akhir ya. Terus kalau dalilnya apa kemarin sudah belajar? Surat Al-Qari'ah. Jadi pada bab ini kita akan belajar Al-Quran. Nanti yang kita pelajari tidak hanya sekedar bacaannya saja ya, tapi kita nanti juga mempelajari makna dalam Al-Quran. Jadi nanti kita akan belajar Quran surat Al-Imran ayat 190 dan ayat 191. Sebelumnya Ibu sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Kalian bisa baca? Bisa terbaca? Bisa. Ada yang mau membacakan? Ya, siapa yang mau membacakan? Ya, Mas Okib. Tujuan pembelajaran dengan model TPL serta didik mampu: 1. Membaca Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 sesuai makhraj dan tajwid. 2. Mengidentifikasi tajwid dalam Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 sesuai kaidah umum. 3. Menganalisis makna Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 dengan benar. Saya akan menyampaikan langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini. Jadi langkah-langkah pembelajaran kita yang pertama nanti Ibu bagi kelompok, kemudian berikutnya kalian kelompok dengan kelompoknya, kemudian nanti kalian membaca LKPD yang sudah di-share linknya di WhatsApp group ya. Terus kemudian kalian berdiskusi sesuai dengan apa yang diperintahkan di LKPD. Namun sebelum berdiskusi nanti kalian akan ditampilkan video itu ya. Setelah nanti beri waktu 45 menit kalian boleh presentasi. Terus ketika presentasi nanti akan dinilai nilai keaktifan. Jadi tolong nanti ada yang presentasi, ada yang bertanya, ada juga yang menanggapi. Seperti itu ya. Sudah paham dari apa yang Ibu jelaskan? Kalau sudah, sekarang kita bagi kelompok terlebih dahulu. Berhitung atau bagaimana? Depan belakang saja ya. Ya, agar lebih mudah berarti nanti berkelompok berempat, terus depan belakang saling berdiskusi bersama-sama. Sudah siap? Siap. Bisa kita mulai untuk berkelompok. Segala jenis benda, asal-usul kertas, asal-usul bensin, sampai asal-usul diri kita sendiri, semua kita tanyakan. Tapi rasa penasaran kita nggak akan berhenti di sana. Pertanyaan terbesar lalu muncul tentang asal-usul alam semesta. Setelah ditelusuri, kita ketemu jawabannya. Titik kecil super padat, super panas yang lalu mengembang jadi sangat besar layaknya ledakan. Tapi kalau begitu, gimana dengan sebelumnya? Apa yang ada sebelum Big Bang? Nah, sebelum bisa jawab pertanyaan itu, pastinya kita harus paham dulu tentang Big Bang itu sendiri. Kisahnya bermula saat astronom ini nemuin kalau galaksi-galaksi di luar sana itu seiring waktu saling menjauh dari kita. Kemudian, para ilmuwan juga nemuin jejak-jejak radiasi yang kesebar rata meski berjauhan. Seakan-akan mereka berasal dari sumber yang sama. Ini nunjukin ruang angkasa terus ngembang. Dan kalau kita putar balik waktu, dunia bakalan menyusut. Sampai pada akhirnya, maksudnya pada awalnya hanya berupa titik misterius. Tapi kembali ke pertanyaan awal, apa yang terjadi sebelum titik ini? Nyatanya ini masih menjadi misteri. Untuk coba ngejawabnya, bahkan kita udah ngebangun mesin akselerator partikel terbesar di dunia. Bentuknya itu kayak terowongan melingkar di bawah tanah yang kelilingnya bukan 10 meter, bukan 100 meter, lapangan sepak bola di tengahnya. Tapi udah gini pun, pengetahuan kita tentang awal mula alam semesta ibarat puzzle yang masih jauh dari selesai. Makanya balik ke pertanyaan tadi, bahkan para fisikawan terbaik pun punya jawaban berbeda-beda.
Semuanya sudah selesai? Sudah selesai, maka sekarang kita akan presentasi bersama-sama ya. Siapa yang akan presentasi terlebih dahulu? Kelompoknya siapa? Ya, kelompoknya Mbak Septin ya. Bisa maju terlebih dahulu. Yuk, kita presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai tajwid dari Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Septin Biniasari dari absen 30. Saya dan Raini, saya 35. Saya Anissa Zabraya, nomor absen 5. Saya Faida Hela, nomor absen 30. Bacaan tajwid Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. As-sama, yaitu alif lam syamsiyah, inna, gunnah, al-albat, qalqalah kubro, batilan subha, infahalihi, an-nari, mat alif disukun, an-nari, idgham syamsiyah, al-laili, mat layin, wabil albab, al-qamariyah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Saya belum. Perkenalkan, nama saya Siti Nafisah Barokah, nomor absen 34, izin bertanya. Apa perbedaan qalqalah sugro dan qalqalah kubro? Izin menjawab, untuk qalqalah sugro itu qalqalahnya yang ada di tengah-tengah ayat bacaan ya, ayat itu. Nah, kalau qalqalah kubro nanti qalqalahnya yang ada di akhir. Kalau ya hurufnya sama, cuman itu bacaannya ada di tengah atau di akhir. Ya. Sudah jelas apa belum Mbak Siti Nafisa? Ya. Izin menambahi, jadi qalqalah sugro dan qalqalah kubro itu sama-sama ya hurufnya ya. Hurufnya apa saja? Apa itu? Jim, dal, to. Jadi hurufnya sama, tetapi lebih kepada harokatnya. Kalau qalqalah sugro itu harokatnya sukun asli. Sukun asli itu maksudnya berarti ada tanda sukunnya ya. Tapi kalau qalqalah kubro itu sukunnya karena wakof. Biasanya wakof itu apa? Berhenti ya. Biasanya ada di akhir ayat. Sudah jelas ya? Ada lagi pertanyaan? Sudah jelas semuanya ya? Ya, kalau sudah jelas semuanya, maka boleh ditutup presentasinya. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kelompok bahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah diperhatikan ya. Berikutnya kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nada Imam Pratiwi, presensi 23. Perkenalkan, nama saya Aulia Aziza, nomor presensi 8. Perkenalkan, nama saya Yusia Hidayati, nomor presensi 26. Di sini kita akan mempresentasikan mengenai makna dari Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Dalam surat Quran Surah Al-Imran ayat 190 mengatakan bahwa dalam surat tersebut terdapat ulil albab, yaitu orang-orang yang berakal. Dan di ayat 191 dikatakan bahwa ciri-ciri dari ulil albab adalah pertama, mengingat Allah atau selalu bertafakur. Yang kedua, berpikir tentang penciptaan Allah, yaitu tafakur. Yang ketiga, yaitu kebermanfaatan segala sesuatu. Dan yang terakhir, yaitu selalu terlindung dari siksa api neraka. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apakah ada yang ditanyakan? Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, Mbak Lutfi. Perkenalkan, nama saya Lutfi Burama, absen 18, izin bertanya. Apa maksud dari tazabut?
Ya. Apa maksud dari tazakur coba? Maksud dari tazakur itu apa? Tazakur adalah mengingat Allah. Kita dapat tazakur dengan cara mengingat Allah dengan beristighfar atau berzikir. Sudah ya? Iya. Sudah jelas belum Mbak Lutfi? Sudah sedikit jelas ya. Jadi tadi bertazakur itu apa bertazakur? Bertazakur itu tadi katanya mengingat Allah. Mengingat Allah caranya seperti apa? Yang pertama tadi berzikir. Berzikir salah satu contoh berzikir apa? Mengucap istighfar. Istighfar itu bentuk kita apa? Mohon ampun kepada Allah. Terus berikutnya apa lagi? Bersyukur dengan mengucap alhamdulillah. Terus apa lagi? Mengingat ciptaan Allah dengan cara mengatakan subhanallah, maha suci Allah. Terus apa lagi? Takbir. Mengerti kekuasaan Allah dengan cara mengatakan Allahu Akbar. Apa Allahu Akbar? Maha besar. Maksud dari Allah Maha Besar berarti kita seperti apa? Kita itu hanya kecil di hadapan Allah ya. Hanya seperti apa? Buih-buih misal seperti itu ya. Dari apa yang sudah dijelaskan kelompok, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah jelas ya? Iya, kalau sudah jelas boleh dimakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, kelompok terakhir, coba bisa dipresentasikan dari apa yang sudah ditampilkan di video tadi. Masalahnya sudah ada di video tadi. Ya, sudah siap ya presentasi ya? Ya, tolong didengarkan. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, jadi seperti yang ditayangkan di video itu, hanya orang-orang yang berakal yang dapat memahami bahwa penciptaan langit dan bumi, alam semesta dan planet-planetnya itu bukanlah hal yang sia-sia. Allah itu punya tujuan dalam menciptakan semua itu. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, tidak ada yang bertanya ya. Kalau tidak ada yang bertanya, boleh tutup. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Siap ya. Ya itu nanti bisa kalian tirukan. Yuk, saya bangun, sadar, siap, semangat. Ya, sekarang dilakukan. Yuk, saya, Kamu sukses ya? Berarti ini latihan fokus ya. Kalau ada yang salah nanti konsekuensinya apa? Menyampaikan apa yang sudah kita pelajari tadi ya. Coba ya. Saya bangun, sadar, siap, semangat. Ayo. Sekarang dilakukan. Saya bangun, sadar, siap, dan semangat. Saya bangun, sadar, siap, dan semangat. Saya bangun, sadar, siap, Ibu nggak berikan contoh, kalian saya lihat dulu bagaimana ya. Yuk, saya bangun, sadar, siap, dan semangat. Saya bangun, sadar, siap, dan semangat. Saya bangun, sadar, siap, sadar. Siapa ya? Siapa lagi? Apa? Latihan fokus ya. Fokus ini kan semakin siang ya. Belum istirahat ya. Bisa setelah istirahat bisa lebih fresh lagi. Boleh duduk dulu. Jadi tadi konsentrasinya apa? Menyampaikan kesimpulannya. Tapi nanti yang lain juga boleh menambahkan kesimpulannya. Mbak Siva, yuk. Bisa sampaikan kesimpulannya seperti apa? Jadi yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran hari ini yaitu tentang Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 adalah hendaknya kita itu menggunakan akal sehat kita sebaik mungkin. Jangan malah memikirkan hal-hal yang tak perlu untuk dipikirkan. Dan pergunakan waktu, tenaga atau apapun yang sudah Allah berikan untuk kita untuk mencari hidayah. Ya. Tepuk tangan untuk dari surat Al-Imran ayat 190-191. Selain memerintahkan kita untuk berpikir kritis, juga memerintahkan kita untuk apa? Ketika kita sebagai manusia sudah diberikan akal oleh Allah, perlunya kita untuk memanfaatkan apa yang telah diberikan Allah. Wujud memanfaatkannya itu juga bisa termasuk dalam bentuk syukur dari apa yang telah diberikan oleh Allah. Salah satunya apa? Dengan bertazabur, mengingat Allah, dan apalagi bertawakkul. Itu ya. Sekarang coba siapa yang bisa menyimpulkan dari kesimpulan lain, dari pendapat lain, coba. Mbak Salma ya. Setelah kita semua mempelajari Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191, yang mana di dalam ayat 190 ini orang-orang yang berakal supaya selalu memahami atas pergantian malam dan siang, langit dan bumi, kuasa Allah dengan cara berzikir, mendekatkan diri kepada Allah, dan mana nanti kita bisa memperbaiki diri kita menjadi lebih baik sehingga akan diringankan saat neraka. Iya. Tepuk tangan Mbak Salma. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Sudah? Ibu kok lemes? Sudah cukup? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah cukup jelas. Sebelum kita akhiri, Ibu ingin tahu masukan dari kalian pengen besok pembelajarannya seperti apa, atau apa yang sudah kita pelajari hari ini seperti apa, boleh kalian berikan masukan ya. Siapa yang akan memberikan masukan? Saya Bu. Menurut saya saran untuk pelajaran kedua
depan kuisnya masih diadakan lagi dan mungkin kita bisa melakukan pembelajaran di luar sekolah. Ya, dari apa yang sudah disampaikan sama anak-anak, kalian tadi ada yang mengatakan sudah senang ya tadi pakai kuis ya. Ya, besok belajar berikutnya ada kuis lagi. Terus nanti ibu usahakan ketika nanti di bab implementasi tafakur itu nanti kalian boleh keluar kelas ya, bukan keluar sekolah ya, keluar kelas ya, keluar kelas. Nah kalau keluar sekolah nanti repot ya. Jadi nanti keluar kelas boleh nanti di masjid atau nanti boleh di lapangan atau di taman itu nanti juga bisa kita belajar. Di besok kita belajar bab demokratis yang nanti kita belajar ke implementasi tafakur itu ya. Ya, sebelum ibu akhiri, ibu akan menyampaikan pembelajaran tadi alhamdulillah sudah baik, kalian juga semangat. Semoga nanti di pertemuan berikutnya kita bisa belajar lagi, diberikan kekuatan kesehatan untuk bisa mendapatkan ilmu sedikit ini, semoga bisa dapat kalian praktekkan dan dapat bermanfaat. Ibu sampaikan tugas ya, tugas di rumah karena pertemuan berikutnya nanti ada setoran hafalan, jadi kalian nanti di rumah coba untuk membaca dan menghafalkan Quran surat Al-Imran ayat 190 ayat 191 ya. Nanti dipelajari tajwidnya, kalian boleh ke teman-temannya untuk nanti belajar bareng-bareng sebelum nanti di sekolah. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum ibu akhiri? Tidak? Ya, alhamdulillah. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan berdoa bersama-sama. Ibu minta kepada baca ya. Mungkin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Hati-hati pulang ke rumahnya. Terima kasih telah menyaksikan video praktik pembelajaran saya. Semoga dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.